Halo semuanya, kami dari Jokris ingin memperkenalkan aplikasi terbaru dari kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Renat Rusdianto dengan NPM 237122325. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang permasalahan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan solusi, lalu fitur-fiturnya, lalu flowchart, kemudian ada prototype yang menggunakan Figma, kemudian terakhir diikuti dengan demo dari aplikasi kami. Kenalkan, nama saya Kriteria Faustin dengan NPM 230712322. Alasan kami membuat aplikasi ini yaitu karena berkurangnya peminat terhadap tempat yang berbau sejarah dan juga tradisional di daerah Yogyakarta. Jadi, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula anak muda yang telah terpengaruh oleh dampak dari globalisasi. Sehingga mereka tidak lagi tertarik pada hal-hal yang berbau sejarah maupun tradisional. Mereka lebih memilih ke tempat-tempat yang berbau modern dan juga ke barat-baratan. Maka dari itu, kami membuat aplikasi yang bertujuan untuk menambah wawasan mereka, sehingga mereka tuh tidak hanya berekreasi di situ, tetapi mereka juga mempelajari tentang tempat bersejarah maupun tradisional di situ. Terutama bagi pendatang luar yang datang ke Jogja. Yang kedua, kami memberikan menambah semangat mereka untuk mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah maupun tradisional di Yogyakarta. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai apa sih fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Yang pertama ada fitur sosial. Dalam fitur sosial ini kita dapat melihat aktivitas-aktivitas teman kita dan juga kita dapat menghubungi mereka melalui chat dan juga call. Kemudian yang kedua ada fitur events yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Jogja. Kemudian ada fitur achievement dan progress. Fitur ini untuk mengumpulkan poin yang kemudian bisa ditukarkan di shop nanti. Lalu yang keempat ada trip history untuk melacak kepergian kita. Dan yang terakhir yaitu ada sistem redeem points yang gunanya untuk menukarkan hadiah berupa voucher, promo dan juga tiket wisata. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi kami. Kita mulai dari start. Kemudian user akan diminta untuk input login. Kemudian user akan ditanya apakah user telah datang lama atau baru. Jika lama, user akan diminta untuk input login. Kemudian jika baru, user akan diminta untuk input register. Setelah keduanya selesai, maka user akan disambut dengan tulisan selamat datang, lalu diteruskan ke beranda. Lalu di beranda, user memiliki banyak pilihan untuk opsi, dapat ada events, tempat bersejarah, tempat tradisional, friends, activity, profile, dan juga shop. Lalu jika user memilih untuk mencari events, maka user akan diarahkan dan diberitahu mengenai event-event yang ada di Jogja. Kemudian jika user minta untuk tempat bersejarah, maka user akan diteruskan ke tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta. Itu ada Keraton, Taman Sari, Candi Prambanan, Alun-Alun Kidul, Benteng Fredeburg, dan juga Panggung Kerpia. Jika user memilih salah satu dari keenam pilihan tersebut, user akan dilacak oleh GPS. Jika user sudah berada di dekat tempat tersebut, maka user bisa pilih untuk belajar dulu lalu mengerjakan kuis atau langsung mengerjakan kuis. Tapi jika user belum ada di tempat, maka user belum bisa mengerjakan kedua tersebut. Sama halnya untuk tempat tradisional. Jika user memilih salah satu dari tempat tradisional, maka akan ditanya apakah sudah di tempat oleh GPS. Lalu jika belum, maka tidak bisa mengerjakan kuis dan belajar. Jika tambahan, jika mereka sudah menyelesaikan kuis dengan benar, maka mereka akan mendapatkan poin sejumlah soal yang mereka jawab dengan benar. Kemudian pada opsi friends, user memiliki dua opsi, yaitu menambah teman atau mengecat nama teman yang sudah ada di fitur teman tersebut. Kemudian jika dipencet, maka info mengenai teman tersebut akan ditampilkan seperti nama, asal, gender, tempat favorit, leaderboard ranking, dan juga about-nya mereka. Kemudian user dapat memilih untuk chat atau challenge. Kemudian pada fitur activity, user dapat melihat status teman, juga dapat menambahkan status, komentar, like, dan share. Lalu untuk profile, user akan diarahkan ke foto dan nama serta badge-nya. Jika user memilih fitur profile, maka aplikasi akan menampilkan nama dan
foto dari user tersebut serta badge yang sudah mereka dapatkan. Kemudian user akan diberikan beberapa pilihan seperti pengaturan, pencapaian, riwayat perjalanan, dan juga tentang. Kemudian jika user memilih untuk mencet pengaturan, maka user akan diberi pilihan lagi seperti profilnya, kemudian bisa mengubah keamanan dan sandi, melihat data pribadi, mengubah notifikasi, kemudian metode pembayaran juga, lalu ada tambah akun dan juga logout. Dan jika user memilih opsi tentang kita, maka user akan diberi pilihan untuk mengedit deskripsi yang ia tunjukkan dan juga dapat melihat. Kemudian untuk fitur shop, user akan ditampilkan beberapa opsi seperti voucher dan lain-lain yang dapat dia tukarkan dengan poin. Kemudian jika poin cukup, maka user akan mendapatkan voucher tersebut dan di output terima kasih. Jika tidak, maka user tidak bisa membelinya. Perkenalkan, nama saya Erik Fulviano Putra dengan NPM 2307123123. Jadi saya akan menjelaskan tentang Figma. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yaitu JobQuiz. Nah, di sini adalah tampilan ketika kalian baru membuka aplikasi JobQuiz. Setelah itu, kita tekan lanjutkan. Nah, akan ada dua pilihan, yaitu pendatang baru dan pendatang lama. Kita pilih saja pendatang baru. Setelah itu, kita akan memilih tanggal lahir. Di sini saya akan mengambil ngasal. Nah, setelah tanggal lahir dipilih, kita bisa klik kirim. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengisi registrasi, nama, email, nomor telepon, password, dan ulangi password. Setelah diisi, kita pun bisa memilih dengan 3 pilihan yang ada di sini, yaitu ada lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Google, dan lanjutkan dengan Google Play Games. Kita pilih saja lanjutkan dengan Google. Nah, setelah itu kita pilih saja akun Javanka Orlim ini. Setelah itu akan muncul tampilan loading. Lalu di menu utama dari aplikasi kami. Nah, setelah sampai di sini, saya akan menjelaskan semua fitur-fitur apa saja yang ada. Tapi kita mulai dari fitur utamanya, yaitu ini ada seperti berita dari kupon atau voucher yang bakal kalian dapatkan dari JobQuiz ini. Nah, jadi JobQuiz ini ada 2, tempat bersejarah dan tradisional. Kita pilih saja tempat bersejarah. Setelah memilih, di sini akan ada pilihan. Nah, kalian bisa memilih yang mana saja, tapi kita bisa memilih keraton. Lalu akan ada tampilan map di mana kalian tegak dan apakah keraton itu dekat dengan kalian atau tidak. Nah, jika sudah dekat, maka kalian bisa tekan mulai. Lalu di sini ada 2 pilihan, yaitu belajar dulu atau quiz. Kalau attempt, ini adalah reward yang bisa kalian klaim per hari, yaitu 3 kali. Nah, jadi misalkan kita mau belajar dulu. Di sini akan ada informasi-informasi mengenai keraton yang kita perlu perhatikan untuk menjawab kuis tersebut. Lalu jika sudah selesai belajar, kita bisa langsung memulai kuis. Nah, untuk kuis tersebut akan diberikan pertanyaan seperti ini dan akan ada durasi waktunya serta opsinya. Nah, misalkan kita akan menjawab salah, poin yang kita dapatkan pun akan berkurang dan diberitahu jawaban yang benarnya. Nah, jadi maksimal poin dalam sekali kuis yang bisa didapatkan adalah 3 poin dari 3 soal. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalnya kita jawab benar. Nah, jika jawab benar, dia akan lanjut ke soal berikutnya tanpa langsung diperlihatkan yang benar dan yang salah. Lalu, misalkan kita berhasil menjawab benar 2. Nah, di sini akan ada tampilan berapa benar dan berapa salahnya. Jika sudah selesai, kita bisa balik ke home lagi. Dan kemudian kita bisa ke tempat tradisional. Nah, di tempat tradisional ini juga bisa seperti yang tadi, yaitu ini
mulai. Nah, jadi untuk mengakses fitur belajar dulu dan kuis ini, kita perlu sampai ke tempat terdekat dari yang mau kita tuju. Jika tidak, maka dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Yaitu tampilan di mana, nah, Anda belum berada di tempat, silahkan ke tempat tujuan terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuis. Jadi aplikasi kami akan bisa mendeteksi di mana orangnya sudah sampai ke tempat yang dia mau melakukan kuisnya tersebut atau tidak. Hal ini bertujuan agar orang tidak melakukan farming point dalam jarak jauh. Jadi mereka tidak akan menggunakan aplikasi ini hanya untuk poin, namun untuk mendapatkan informasi mengenai tempat-tempat bersejarah yang jarang diperhatikan oleh orang-orang sekarang. Nah, lalu kemudian kita ada fitur shop. Nah, fitur shop ini adalah tempat di mana kalian menukarkan voucher-voucher tersebut dengan menggunakan poin yang didapatkan dari kuis tadi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi kami tidak hanya untuk main kuis mentah-mentah saja, namun bisa mendapatkan poin tersebut dan menukarkan voucher-voucher yang ada. Di sini ada berkolaborasi dengan Gojek dan Shopee. Jadi misalkan kita mau yang ini, kita mau tukarkan, nah poin pun sisa 12 berkurang dan pembayaran telah berhasil. Lalu kita ada juga fitur pertemanan atau friends. Nah, di fitur ini kita bisa melihat profil mereka, kita bisa chat dengan mereka, bahkan kita bisa telepon dengan mereka. Nah, lalu ada fitur activity. Nah, fitur activity ini seperti sosmed pada umumnya, jadi dia akan menunjukkan kalian baru saja dari mana dan akan merekomendasikan untuk meng-share cerita-cerita kalian di tempat tersebut, bisa dengan story dari WhatsApp, Facebook. Jadi ke situ juga bisa tempat berfoto dan meletaknya di halaman aktivitas ini. Lalu ada profile. Nah, di profile ini adalah achievement ataupun setting dan history yang kalian lakukan selama menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini kita bisa mengsetting apa aja. Di sini ada profil. Nah, di profilnya kita bisa mengganti akun juga. Baru kita bisa menggunakan keamanan kata sandi. Kita bisa melihat data pribadi. Kita juga bisa melihat notifikasi serta pembayaran yang telah ada di aplikasi ini. Kemudian kita bisa menghapus akun juga. Kita keluar. Nah, kita akan balik ke halaman ini. Nah, kita sekarang akan mencoba menggunakan pendatang lama. Pendatang lama tinggal login, masukkan username dan password, lalu kita login. Nah, balik lagi. Nah, kemudian tadi ini ada pencapaian dan kemajuan, yaitu achievement. Nah, di achievement ini akan ditulis juga apa aja yang bisa kalian dapatkan dan syarat-syarat apa untuk mendapatkan achievement tertentu. Lalu ada riwayat perjalanan. Nah, di sini ada kita pernah dari mana saja, sudah pernah dari alun-alun Kidul, Taman Sari, Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, dan Benteng Vredenburg. Jadi itu semua yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi kami yaitu JobQuiz. Jadi sekian dari presentasi kami, terima kasih.